Satu hal itu yang misalnya mereka parkir nggak proper terus dimarahin sama iya, itu sih bukan petugas. salahnya Kashmir, salahnya gue juga. Supir gue kan gitu. Pengalaman di Kashmir yang nggak bisa dilupain apa Mas Danang? Mungkin yang agak deg-degan adalah saat di Gulmarg tuh. Jadi kan kita kan naik mobil, terus kebetulan kita nginep di salah satu ski resort sih bilangnya. Wah, ski resort. Kayak Iceland dong ya, di Swiss. Apa biasa aja. Gue mikirnya udah kayak mana gitu. Iya, betul. Jadi ternyata dari jalan mau ke ski resortnya itu kan agak jauh. Dan itu esnya kan banyak gitu. Terus si drivernya bilang, lo ini ya, katanya dia, lo tunggu ya di sini ya gitu. Jadi tunggulah di sini, mobilnya parkirnya nggak proper. Iya. Terus dia jalan mau inilah apa namanya jemput si office boy ya. Iya, betul. Bellboy lah ya yang bawain tas kita. Pas dia lagi di sana tiba-tiba lewatlah mobil militer. Itu mobil kagak bisa lewat, maksa jeduk gitu kan. Udah kayak gitu nggak tahu gimana tuh melorot, ngerempet lah mobil dia gitu. Turun dong dia. Bawah. Iya, itu ya lo ya datang ke negara yang sedang panas politiknya, yang setiap 200 meter lo nemuin orang berpakaian militer dengan senjata, tiba-tiba datang 3 orang senjata dan marah-marah. Karena mobil lo nggak parkir well prepared gitu ya. Dan dia nggak bisa lewat. Iya betul. Dengan bahasa mereka dan kita nggak ngerti. Gitu. Gitu rasanya gue yang aduh bisa, gue tuh saya mau ditembak. Itu mungkin ngangkat sih kalau diinget. Akhirnya supirnya datang kan, wah diomel-omelin supirnya kali disuruh push up segala macam lagi. Masa? Iya, beneran astaga gitu, itu sih. Karena waktu itu memang suhu politik agak memanas. Jadi gue sampai sekarang juga gitu kan ya? Antar India dan Pakistan kan? Iya. Jadi sebenarnya gue berangkat itu 1 minggu atau 2 minggu yang kejadian penembakan itu loh antara itu. Wow. Antara si Kashmir dengan itu. Temen gue udah bilang, Nan, ini lagi panas loh Nan, katanya. Itu aja ada pilotnya India ya, sempat disandra kan gitu. Itu kan nggak jauh katanya. Iya, gitu. betul. Udah kayak gitu, udahlah gue mah bismillah aja. Karena gini, dari beberapa pengalaman gue traveling terkadang tuh yang diinformasikan media itu belum tentu aslinya seperti itu. Ya memang kejadian, cuman kadang-kadang itu kita berpikirnya ngeri banget gitu. Padahal kan mindset kita udah berpikir ini nggak usah deh, nanti gimana gitu ya. Gitu kadang-kadang kan gitu. Yang akhirnya sih ya oke lah. Kita juga sempat tanya dengan orang lokal, dibilang sih oke, mungkin kita lagi kondisinya tegang, tapi kita tetap tidak akan mengusik turis karena itu adalah sumber pendapatan kami. Nah itu dia. Yang enaknya adalah, maksudnya ada backpacker atau traveler yang tetap berpikiran positif walaupun ya let's say kan mereka baca di media tapi nggak sebegitu parahnya. I mean kayak gitulah ya. Gue berapa kali soalnya. Salah satunya itu mungkin pertama triggernya ada yang Katrim Orleste. Kan kita mikirnya iya kan waktu beberapa tahun yang lalu kan ada cedera politik. Iya betul, ada cedera pisah politik, dari Indonesia gitu ya. Terus gue udah googling lah, pokoknya gue udah cari tuh. Hati-hati kalau mengeluarkan kamera, orang sana tidak nyaman dengan kamera, terutama wartawan dan sebagainya gitu kan. Udahlah ya, jadi gue udah siap-siap hati. Nyampe sana mah enggak, gila. Orang biasa sana itu, mereka tahu nggak sih ketika ketemu orang Indonesia gitu, saudara. Langsung keluar bahasa Indonesianya? Iya, kami diajakin pesta atau mungkin satu yang nggak bisa dilupa adalah satu pengalaman ketika gue itu mau cari wifi gratis di halaman istana Timor Leste. Iya. Nggak ada. Terus ngobrol lah dengan penjaganya. Dimasukin ke halaman istana. Iya. Terus ngobrol dengan penjaganya. Diajak masuk ke lobbynya. Terus ngobrol lagi. Gue bisa akhirnya foto-foto di ruang kepresidenannya yang biasanya orang tuh presiden terima tamu. Gue bikin vlog dan gue foto-foto di situ. Cuma ngobrol. Makanya dari situ gue berpikir, oh ternyata nggak seperti yang kita bayangkan, yang media lihat, kayak gitu-gitu ya. Oke, karena udah berpengalaman di Timor Leste, jadi makanya Mas Danang berpikir Kashmir juga akan hal seperti itu yang akan aku alamin gitu. Ngomong dengan yang tadi, berarti hal yang yang tidak menyenangkan dari Kashmir apa? Memang satu hal itu yang misalnya mereka parkir nggak proper terus dimarahin sama itu sih bukan salahnya Kashmir, salahnya gue juga. Supir gue kan gitu. So far tuh Kashmir menyenangkan gitu ya, karena memang kan kalau Indianya kita agak makanan agak masalah soal kebersihan ya. Iya betul. Itu
karena saking itu akhirnya kami masak. Kami Oh, bawa masak loh, sendiri? kami bawa rice cooker. Makanya ibu-ibu tuh bawa rice cooker dan Oh, kami I see. bawa lauk kering. Ah, Karena pertama tadinya aku tidak pernah yang traveling bawa rice cooker dan Iya. begitu ya langsung. Karena pengalaman kuliner kan penting. Cuma Iya, pertimbangan itu akhirnya yang ngikutin yang temennya ya. Aku nggak bisa kan kalau jalan gitu ngikutin suara mayoritas. Tapi aku ngambil satu pelajaran adalah ketika kita bawa bontot, kita masak gitu akan jauh lebih Safety, juga. Pertama higienis pasti. Kedua adalah juga irit di waktu. Kadang kan ketika sudah itu kita cari restoran atau apa, ini kan nggak. Kalau kita udah oke, kita masak, oke, kita udah lauk kering nih, udah buka gitu kan. Terus pas malam lapar gitu, oke, kita masak nasi sendiri, kita udah ada lauk gitu. Tetap sih makan di luar tuh tetap gitu, tapi cuman Let's istilahnya sikon untuk lah. cemilan-cemilan gitu Iya, lah, let's say gitu. gitu ya, nggak main course, makan siang, makan malam gitu-gitu lah tapi ya. begitu di Kashmir, kita makannya di luar kok. Karena mungkin cowok semua yang berangkat kali Iya, ya, nggak ada benar, ibu-ibu, benar, jadi nggak ada benar. yang Kita repot. makan di luar kok. Ngomongin soal di India makan yang misalnya bawa rice cooker, itu bagasinya gimana Mas? Kan maksudnya memang dimasukin ke bagasi apa dinaikin ke pesawat? Apa gimana? Aku ada rice cooker kecil yang 5 kilo itu? kan Ada lebih kecil lagi. Aku Oh, dari I paling see. kecil yang dia hanya 0,3 liter. Oh, I see. Oke. Itu 2 kali makan lah. Kalau untuk sendiri itu 2 kali makan. Aku juga baru tahu. Itu aku masukin di travel bag yang bisa dibawa ke kabin. Oh, boleh berarti ya? Boleh. Oh, I see. Tapi kalau Anda masuk Kashmir, itu mesti hati-hati. Karena Kenapa? Kashmir pemeriksaannya lumayan Lebih ketat, ketat. gitu. Jadi kan itu mencurigakan ya. Di scan kan bentuknya apa? Iya, gitu. aluminium itu sebulat kayak Iya, gitu kan? Pasti disuruh dibongkar. Gitu. Berarti kejadian sama Mas Dan yang disuruh bongkar? Enggak. Oh, I Jadi temen ada Oh, oke. keluar masuk Kashmir suruh bongkar. Kalau Oh. gue sih udah gue akalin gimana caranya dia tidak terlihat murni 100% logam gitu. Jadi apa kita bungkus lah pakai Atau kain diisi di dalamnya. Ya gitu kan. Jadi orang juga di scan itu oke, ini bukan yang mencurigakan Iya, lah, gitu. benar. Oke. Kasih tips dong buat Apa? teman-temanku yang ada di YouTube ini, tips buat backpacker itu apa aja yang bisa bikin mereka terinspirasi dan mereka juga mau ngelakuin hal yang sama. Let's say mereka mimpinya nggak jauh-jauh dulu deh, let's say ke Singapura dulu, Malaysia dulu, apa Mas Danang tipsnya? Kalau aku bilang sih, aku sejujurnya tuh agak menyesal karena sebenarnya memulai traveling ini itu telat ya. Mesti itu jadi zaman kuliah gitu. Tapi zaman kuliah kan nggak punya duit kali ya. Iya, betul. Tapi kan kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang sebenarnya untuk traveling juga bisa lah diakalin ya. Budgetnya nggak terlalu besar Betul. gitu. Dan kesempatan peluangnya gue pikir cukup besar gitu. Kalau let's say mulai aja dari yang deket-deket dulu Ya. dengan di sekitar kamu gitu. Kalau ingin menjangkau yang lebih besar ya kerja ya pasti ya. Ya. Tapi sebenarnya banyak kok peluangnya. Pokoknya yang pinter nih, yang Ya, pinter, betul, beasiswa dan sebagainya. Ah. Karena sekarang aku pikir dunia sudah sangat global. Iya. Tiket itu zaman sebelum pandemi ya, Iya. murah ya. Murah banget. Terus penginapan juga murah, dan kalau itu dirasa masih sangat berat, Ya. bisa cari komunitas lokal. Oh, berarti kita join ke komunitas ya. Ya. Ah. Atau juga komunitas kayak berbagi tempat tinggal Tips. ya. Kalau surfing tahu kan? Oh iya, sharing Ya. sharing buat turis, misalnya kita punya rumah, kita buka aplikasi itu, jadi Iya. para turis asing bisa nginep di rumah kita. Iya, aku ada teman di Palembang, dia selalu open dengan teman-teman istilahnya traveler dari luar gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi kebetulan dia dapat rezeki lah waktu itu menang kuis atau apa gitu ke Ah, Eropa, kalau ah. nggak salah ke Inggris. Nah, karena dia direkomendasikannya itu bagus, Iya. maka akhirnya dia dapat banyak tumpangan Oh, di Eropa. Di Eropa. Itu menyenangkan. Oke. Kita makan dulu. Nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa. Guys, kita sambil cemil-cemil ya guys. Karena ini Beneran santai. iya, host tempatnya enak kali. View-nya, terus makanannya. Tapi ini kita ngunyah-ngunyah kedengeran kali di sini ya. Iya, Kayak kedengeran. mukbang dong. Ini kan kayak gini udah buat mukbang. Kedenger cloud gitu pasti. Ya udah, kan nanti di sini. kita tag aja, kita cut aja.
Oke, berarti selain dari nabung, maksudnya milihnya yang deket-deket dulu. Let's say kalau misalnya kita nggak bisa keluar negeri, ya ke kota-kota yang ada di provinsi kita sendiri. Punyanya gitu. motor, yang kejangkau dengan motor. Nah, gitu. Berarti yang pertama itu memang di riset dulu ya Mas ya, yang Mas bilang tadi dari awal itu kita harus riset tempatnya. Kalau aku sih riset, karena aku menulis. Oh, I see. Karena kebutuhan untuk menulis. Menulis. Oh, oke. Tapi gini ya, jadi kalau dulu ya, karena aku punya waktu banyak. Kalau di lapangan kan banyak nganggurnya kan. Aku risetnya tuh sampai ke bahasa daerahnya. Jadi, karena gini, orang tuh akan sangat respect ketika kita datang terus kita sampai pakai bahasa daerah mereka. Bener nggak sih? Iya, betul. Bener. Itu aku ke Mentawai loh, itu sampai aku riset kayak gitu. Begitu kita salam gitu. Mereka kaget kan. Mereka ngerasa punya saudara dan maksudnya barrier antar tourism sama warga udah nggak ada lagi gitu. Iya, benar gitu. Dan itu aku dapetnya juga dari teman traveler bule sih kayak gitu. Jadi dia itu udah bikin catatan kecil gitu. Oh iya ya, bagus juga nih idenya. Oke, baiklah. Subscribers, itu dulu wawancara kita dengan Mas Danan seputar Kashmir dan tipsnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, subscribe, and comment. Apalagi video yang akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, thank you ya Mas Danan sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu lagi and stay safe guys. Bye-bye. Bye.